Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada zaman dahulu ada seorang wanita cantik yang menggoda ulama. Kisah ini terjadi pada abad pertama Hijriah di zaman tabi'in. Langsung saja mari kita simak urusannya hanya di Cinta Islami. Teman-teman, mari dukung kami untuk menyampaikan syiar Islam dengan cara like, subscribe, dan share berita ini ke saudara-saudara kita yang lainnya. Karena sahabat sangatlah berarti bagi kami untuk menyampaikan seputar Islam. Selamat menyaksikan. Pada di zaman dahulu, ada seorang ulama yang bernama Ubaid bin Umair. Beliau lahir semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ketika itu, ada seorang wanita yang sedang menggoda keimanan Ubaid bin Umair. Dengan rupanya yang cantik jelita itu, wanita itu bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, adakah di Mekah ini laki-laki yang tidak melihat wajah cantikku ia tidak tergoda?" Tanya seorang istri kepada suaminya. Sambil bercermin, ia sangat mengagumi kecantikannya yang terpantul di kaca itu. Lalu sang suami pun menjawab, "Ya, ada." "Siapa dia?" tanya sang istri. Sang suami pun menjawab, "Dia adalah ulama yang bernama Ubaid bin Umair." Sang istri diam sejenak. Ia merasa sangat tertantang untuk membuktikan bahwa kecantikannya akan mampu menggoda laki-laki itu. Lalu sang istri pun merayu suaminya, "Wahai suamiku, bolehkah aku membuktikan bahwa aku bisa membuat Ubaid bin Umair bertekuk lutut di depanku?" Sang suami pun terkejut dengan permintaan ekstrim itu. Tetapi ia sendiri juga merasa rencana istrinya itu akan menjadi suatu yang menarik untuk menguji kesalehan seorang ulama. Lalu dia pun mengizinkan istrinya untuk berbuat sedemikian. Setelah merias diri sedemikian rupa, berangkatlah wanita itu mencari Ubaid bin Umair di Masjidil Haram. Saat menjumpai Ubaid, wanita itu berpura-pura meminta nasihat. Ia beralasan kebutuhannya amat penting dan memintanya untuk pindah di pojok masjid. Sesampainya di sana, wanita itu membuka cadarnya dan tampaklah wajah cantiknya laksana bening rembulan. "Apa yang kau lakukan?" kata Ubaid melihat kejanggalan wanita tersebut. "Sungguh aku mencintaimu. Aku hanya ingin jawaban darimu." Sergah wanita itu terus berusaha menggoda Ubaid. "Sebentar," kata Ubaid. Ini nadanya pun mulai naik. "Ada beberapa pertanyaan yang jika kamu menjawabnya dengan jujur, maka aku akan menjawab pertanyaanmu tadi." "Baik, aku akan menjawabnya dengan jujur," berkata wanita itu. "Pertama, seandainya malaikat maut datang menjemputmu saat ini, apakah engkau senang aku memenuhi ajakanmu?" kata Ubaid. Wanita itu tidak menyangka akan mendapatkan pertanyaan yang langsung mengingatkannya dengan kematian. Kemudian wanita itu pun menjawab, "Tidak." Yang kedua, "Seandainya saat ini engkau berada di dalam kubur dan sedang didudukan oleh malaikat mungkar dan nakir untuk ditanyai, apakah engkau senang aku akan memenuhi ajakanmu?" Kemudian jawabannya pun tidak. Ketiga, "Seandainya saat ini semuanya manusia menerima catatan amalnya dan engkau tidak tahu apakah engkau akan mengambilnya dengan tangan kanan atau tangan kiri, apakah engkau senang jika aku memenuhi ajakanmu?" Kemudian wanita itu pun menjawab, "Tidak." Keempat, "Seandainya saat ini seluruh manusia diiring ketimbangan amal dan kebaikanmu lebih berat atau justru amal buruknya yang lebih berat, apakah engkau senang jika aku memenuhi ajakanmu?" Dan jawaban si wanita itu juga tidak. Kelima, "Seandainya saat ini engkau berada di hadapan Allah untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua nikmat yang telah dianugerahkan kepadamu, masihkah tersisa rasa senang di hatimu jika aku memenuhi ajakanmu?" Wanita itu pun menjawab, "Demi Allah, tidak." "Kalau begitu, wahai wanita, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah telah memberikan segalanya kepadamu." Mendengar perkataan Ubaid bin Umair, wanita itu tak kuasa menahan air mata. Tadinya dia datang ke Masjidil Haram berpura-pura untuk mencari nasihat. Kini ia benar-benar mendapatkan nasihat yang benar-benar menyentuh hatinya. Sesampainya di rumah, sang suami terkejut melihatnya bersedih. "Apa yang terjadi, wahai istriku?" kata suaminya. "Ini kita termasuk orang yang celaka," jawab wanita itu. Kemudian wanita itu mengambil wudhu dan segera menunaikan sholat. Hari-hari berikutnya ia berubah drastis dan ia tak lagi berdandan di setiap malam, dan ia berubah menjadi ahli ibadah dan puasa. Subhanallah, teman-teman, sangat mengharukan bukan?
Demikianlah kisah dari wanita cantik yang menggoda seorang ulama. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jazakumullah khairan.